Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sharing dan khususnya kakak di sini akan membantu teman-teman semua, khususnya yang sedang ingin daftar di seleksi mandiri Unsil ya. Di sini kemarin baru saja dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru lewat jalur seleksi mandiri Unsil untuk tahun 2021 ya. Nah, di sini Kak akan coba bantu bacakan dan jelaskan mengenai hal-hal yang penting yang berkaitan dengan seleksi mandiri Unsil. Oke, kita skip aja ya mengenai peraturan ini. Nah, gitu ya. Di sini jadi SM Unsil itu jadi seleksi mandiri yang memang hanya dilaksanakan di Universitas Siliwangi gitu ya. Tempatnya di Unsil dan panitianya juga di Unsil, dari Unsil. Oke. Bentar. Lalu, nah, pembiayaan dibebankan kepada seluruh jalur kecuali peserta yang memang mempunyai KIP kuliah. Jadi dibebaskan dari biaya pendaftaran. Jadi tidak ada registrasi, untuk registrasi biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, lalu teman-teman bisa akses di sini ya untuk website pendaftarannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi seleksi mandiri Unsil ini kita ketentuannya ya, ada yang umum, ada yang khusus gitu ya. Ada umum, khusus, diperuntukkan untuk SLTA, lulusan SLTA, dan juga paket C gitu ya, untuk 3 tahun terakhir ya, dari 2021, 2020, dan 2019. Untuk yang khususnya, ada 3 kriteria yang berbeda gitu ya. Ada KIP kuliah bagi pemilik KIP kuliah, lalu ada juga yang tahfidz Al-Quran untuk yang sudah mempunyai hafalan 10 juz ya, dan sudah disahkan gitu ya oleh Kementerian Agama setempat. Oke, jadi harus ada buktinya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bawah ya. Lalu prestasi. Nah, prestasi ini untuk yang memiliki sertifikat peraih medali emas, perak, ataupun perunggu minimal tingkat provinsi ya. Nah, jadi harus minimal provinsi, kalau enggak nasional atau internasional gitu ya. Tidak bisa berarti untuk kabupaten atau kota gitu. Nah, lalu materi yang ditujukan, nah, sama ya, baik itu untuk SBMPTN kemarin UTBK ya, dan untuk yang SMMPTN Barat itu sama gitu ya. Semuanya adalah tes potensial skolastik dan tes potensi akademik, baik untuk saintek ataupun sosum. Oke. Kita lanjut. Nah, ada perbedaan di sini untuk yang harus mempunyai portofolio di bidang olahraga dan tahfidz, ya juga prestasi. Artinya ini untuk membuktikan bahwa misalkan kalian di jalur jasmani ya, pendidikan jasmani, itu harus menyusun dan membuat video gitu ya, rekaman video tes keterampilan motorik gitu ya. Misalkan di olahraga apa gitu ya, dipilih salah satu cabang olahraga, nanti kalian bikin videonya dalam bentuk MP4 ya gitu. Lalu seperti itu ya. Jadi ada bukti fisiknya juga, jangan lupa dokumen hasil scan gitu ya. Misalkan kalian punya prestasi di bidang olahraga gitu. Lanjut nih ya, yang tahfidz. Bentar, ini harus kenapa keluar ini terus? Waduh. Nah, tahfidz ya. Tahfidz ini sama ya. Jadi kalian harus membacakan, dibuatkan video 5 ayat, minimal 5 ayat ya. Minimal 5 ayat pada juz ke-9 dan juz 10. MP4 sama formatannya. Atau misalkan menampilkan wawasan pengetahuan dan prestasi terpilih terkait tahfidz gitu. Kalau ada teman-teman misalkan juara tahfidz tingkat provinsi gitu ya, atau nasional atau kabupaten, itu teman-teman ada videonya dan juga ada sertifikat juaranya misalnya sebagai bukti. Itu teman-teman bisa sebagai bukti untuk membantu teman-teman lolos jalur tahfidz. Lalu yang ketiga ada prestasi
sama yang membuat rekaman video keahlian kalian dipresentasikan gitu ya, salah satu cabang prestasi yang diraih gitu ya. Lalu sama juga ya bentuk M-nya MP4, dan harus ada ya dokumen hasil yang menunjukkan bahwa kalian punya rekam jejak di prestasi gitu. Tujuan ya sama lah ya, di skip aja. Ketentuan umum ya, ketentuan umumnya jadi yang beda itu untuk portofolio hanya untuk bagi yang memilih program studi pendidikan jasmani dan juga tahfiz dan juga prestasi. Kalau yang umum hanya UTBK saja, jadi hanya tes saja, tidak ada tambahan portofolio gitu. Nah, lalu di sini dijelaskan bahwa apabila jumlah pendaftaran seleksi mandiri Unsi dari D3 dan S1 telah mencapai 3060 orang atau tanggal 30 Juni pukul 4, jadi itu sudah ditutup gitu ya sampai tanggal 30 Juni pukul 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Atau pilihan keduanya ternyata pada tanggal 28 misalkan pendaftar sudah mencapai 3060 orang, maka itu kan secara otomatis ditutup gitu ya, karena kuota pendaftarnya segitu, tadi nilainya sudah disebutkan. Kalau persyaratan ya, persyaratan pendaftaran Oke, jadi nah untuk yang lulusan 2019 dan 2020 itu harus memiliki ijazah ya. Karena kan kalian lulusnya itu 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Sementara untuk yang lulusan 2021 ya, bisa memakai SKL ya, surat keterangan lulus, atau barangkali sekolahnya udah punya ijazah, pakailah ijazah. Oke. Nah, bagi SKL ada keterangannya. Telah memuat informasi dan foto terbaru yang dibubuhi cap yang sah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi memiliki keterangan sehat, memiliki kartu KIP kuliah. Jadi bagi kalian yang ingin daftar melalui KIP kuliah itu sebelumnya harus mempunyai kartu KIP kuliah dulu gitu ya. Jadi nggak bisa teman-teman tiba-tiba daftar KIP kuliah tapi belum punya nomornya. Lalu untuk yang keterangan tahfiz itu 10 juz ya, tadi sudah dijelaskan. Bagi yang